teman-teman sekalian, bahwa yang akan kita pelajari ini adalah bagaimana pemerintah mengintervensi perekonomian, gitu ya. Ini yang akan kita pelajari. Kalau buku yang disampaikan oleh dosen koordinator itu buku keuangan publik dengan case-nya kebanyakan Amerika, gitu deh. Gitu. Kalau itu kamu pelajari sendirilah ya. Saya nanti akan menampilkan yang case-case Indonesia, gitu kan. Aku kan nasionalis bro, ya kan. Emangnya ente mau hidup di Amerika, gitu kan? Atau jadi pejabat di Amerika? Kalau saya nanti, ya kita bandingkanlah bagaimana kalau itu terjadi di negara maju seperti Amerika. Terus bagaimana case-nya di kita, ya. Sekarang Amerika kan ketoknya jos nih, banyak yang homeless loh ya sekarang Amerika itu, ya. Naik kene homeless itu kan gelandangan wong kere tenan. Nek kono kan emang ya sebenarnya orang-orang berada itu ya hidup nek kono tinggi kan. Tinggal di apartemen terus ora sembayar akhirnya turun ning gone Capitol Hall gitu ya, terus kemudian ning gone anak saya naik mobil loh ya. Jadi mobil, jadi gawa mobil, tidurnya di mobil, hidupnya tuh di mobil. Ada yang begitu, ya. Jadi jangan tertipu oleh kebesaran. Memang biaya hidupnya tinggi, ya. Biaya hidup tinggi. Kenapa biaya hidup tinggi? Ya karena pemilik apartemennya, pemilik propertinya, kena pajaknya juga tinggi gitu loh. Kenapa pajaknya tinggi? Banyak orang nggak kerja. Kalau banyak orang nggak kerja, negara kan harus menyiapkan social safety net kan ya. Benar nggak? Ya. Subsidi maksud gue ya. Negara-negara yang liberalis, intervensi negara juga cukup besar. Satu sisi persaingan itu bebas, namun dalam satu sisi rakyat juga punya hak, harus dijamin oleh negara untuk hidup. Walaupun undang dasarnya berbeda. Kalau di Indonesia ini apa? Fakir, miskin, anak terlantar, diapain oleh negara? Hah? Halo, Undang-Undang Dasar 45 nih, ayo. Fakir miskin, pasal 33, fakir miskin, anak terlantar, diapain oleh negara? Dikuasai, apa dipelihara, apa diberdayakan? Ya. Jadi kan komoditas. Ya. Jangan sampai nanti orang kecil hanya disayang-sayang ketika pemilu. Gitu. Itu ada kajian sendiri teman-teman dari politik, sosiologi itu. Jadi kalau pas menjelang pemilu, uang cilik itu diperhatikan banget ya, dikasih kaos, dikasih BLT, macam-macam. Kalau SBR pemilu gak meneh gitu kan ya. Jadi, ini ya itu ranah daripada ya kalau bicara ekonomi politik, itu ekonomi politik ya, itu pelajaran di ekonomi politik namanya ya. Kalau ini kan ini ekonomi publik kok keuangan publik ya, keuangan publik ya. Keuangan publik ini lebih spesifik lagi ya, ini lebih spesifik lagi karena ada juga mata kuliah tentang ekonomi publik. Nah, ketika mata kuliah ekonomi publik ini lebih luas menurut saya, lebih luas. Farhan, kamu minum kayak minum whisky aja tuh ya, warnanya putih itu. Enggak Pak, air nih Pak. Siapa tahu kan lah, siapa tahu kan ya. Kalau orang Jawa Timur, cah Kediri ya, cah Kediri sebut tadi Endri ya, Endri. Nah, yang kono itu bakul ciu kan putih ini, itu seperti air bening itu, kayak tau sih air bening ya. Wah, ngopi bareng Pak Tanda di mana gitu. Ternyata pabrik ciu itu paling gede ternyata di Solo, ya. Aku juga udah ini Solo kata seperti orang MUI apa ya, apa dari kementerian apa gitu loh ya. Solo
punya potensi menjadi kota halal. Wis, aduh. Solo kota halal. Aduh, guys. Aku mesem aja. Ini yang dari Solo ada nggak? Dari Solo, ayo Solo. Solo ada nggak nih di kelas ini? Yang dari Solo? Nggak ada. Pabrik Ciu besar tuh Solo gitu ya. Iya. Ya nggak apa-apa sih ya. Mungkin dia tahu Solo itu banyak yang mungkin ada spot-spot yang nggak halal, kemudian disemangati Solo akan menjadi contoh kota halal. Kemarin Ketua KPK juga ngomong kan bahwa PDI akan menjadi model partai politik yang anti korupsi. Setuju lah gitu kan ya. Akan, namakan istilahnya akan kan ya. Akan, sebenarnya akan kan kedepannya kapan kan kita nggak tahu ya. Saudara-saudara, ini bicara ekonomi politik lagi. Gini Rek. Emang lebih menarik bicara ekonomi politik daripada keuangan ini ya. Tapi ya kita bikin menarik juga lah gitu ya. Gini, ada research dari peneliti-peneliti Australia menyatakan bahwa Huntington ya, ada juga beberapa yang dari Australia yang menyatakan bahwa korupsi adalah oli atau engine-nya daripada demokrasi gitu. Jadi korupsi adalah oli atau pelumas di dalam demokrasi, gitu katanya. Setuju nggak, Rek? Enggak, Pak. Alasannya? Justru bisa bikin runyam itu, Pak. Kalau kebanyakan korupsi, Pak. Oke. Ya. Ya jangan banyak-banyak, namanya juga pelumas. Kalau pelumas kan nggak boleh banyak. Kalau banyak kan tumpah-tumpah malah gitu ya. Itu ya, dia berdasarkan riset gitu ya. Jadi kalau di jurnal penelitian itu berdasarkan riset, bukan pokoknya, bukan waton suara. Gitu ya. Jadi berdasarkan riset bahwa di negara-negara manapun yang menjalankan demokrasi, ya, itu korupsi itu bisa menjadi pelumas. Karena demokrasi butuh cost. Ya enggak? Ayo, siapa yang demokrasi jadi ini orang gak duit? Ayo, siapa? Ayo. Nah, dari mana itu uang gitu? Itu, ya. Itu ya. Ada juga yang partai politik duitnya itu didapatkan dari iuran anggota. Tapi nggak akan jadi partai besar kan ya, nggak akan jadi partai besar. Gitu. Bisa nggak demokrasi tanpa korupsi? Ini juga ada beberapa kejadian, ada bisa, tetapi yang memberi ongkos adalah oligarki. Ya, jadi pemodalnya adalah oligarki. Akhirnya apa? Nggak korupsi sih, tetapi nanti akan ada policy pemerintah yang mensupport untuk oligarki ini, kepentingan oligarki, gitu ya. Itu ada. Nanti kalau kita bicara keuangan publik, nanti kita juga ketemu itu, ya. Sayang nih kalau di bukunya Grover ini kan dia ekonom ya, jadi lebih bicaranya ekonomi itu secara mana gede itu bisa di kamar kamu itu lebih bicara ekonomi, fully ekonomi gitu ya. Nah, kalau lengkap itu di komplitnya akan asik gitu ya, karena ada titik-titik yang bersinggungan dengan kebijakan yang lain itu ya teman-teman. Nah, untuk mengawali ini saya ingin tanya kepada teman-teman sekalian, kalau menurut teman-teman apakah pemerintah itu memang diperlukan untuk
ikut cawe-cawe lah, ikut intervensi di dalam perekonomian. Ya monggo, siapa yang menjawab? Tasya atau yang lain silakan. Yang belum saya colek. Menurut saudara, ini sebelum masuk materi saya ingin dapat masukan teman-teman sekalian. Menurut teman-teman, negara ini diperlukan nggak sih untuk ikut intervensi dalam perekonomian? Ayo, silakan teman-teman. Saudara boleh mengambil referensi atau case di negara manapun. Ayo, siapa ayo? Tasya, menurutmu piye Tasya? Negara ini perlu intervensi kah di dalam perekonomian? Ayo. Belum? Anissa? Ananis? Iya, Pak. Menurutmu gimana, Anis? Pemerintah ya, Pak. Nis, kamu kok pakai titik-titik putih itu kenapa? Enggak, Pak. Obat jerawat. Oh gitu, ya. Tak kira apa yang ngarani? Itulah background-nya atau apanya? Enggak ya? Enggak, Pak. Iya, oke. Iya. Penting sih, Pak, kalau pemerintah misalnya kalau di suatu negara ada kegagalan pasar gitu, Pak, kan pemerintah jadi ikut campur. Oke, berarti kalau tidak ada kegagalan pasar, penting juga, tapi kayaknya alasan terpentingnya itu waktu ada kegagalan pasar, Pak, menurut saya. Ya. Mungkin bisa ditambahkan lagi oleh teman-teman. Terima kasih. Makasih, Anis. Oke. Iya, Pak. Oke. Ayo, Dit. Menurut pendapatmu ya, Dit. Radit. Kalau menurut saya perlu nggak perlu sih, Pak. Perlunya ketika pasar itu kan sebenarnya udah ada invisible hand gitu ya, Pak ya. Jadi pasar itu bisa berjalan dengan sendirinya tanpa perlu diatur oleh pihak manapun gitu, Pak. Tapi ya perlu diaturnya adalah ketika pasar tersebut nggak kayak kondisi kayak sekarang gitu, Pak, minyak goreng lagi naik gitu. Jadi kan pasar pemerintah juga perlu campur tangan juga gitu, Pak. Iya. Oke. Gitu, Pak. Ya. Oke. Intinya ketika pasar nggak seimbang, maka harus ada penyeimbang gitu ya, Dit ya? Iya, benar, Pak. Oke, makasih ya, Dit. Iksan, ayo San. Iksan, pendapatmu San? Kalau menurut saya perlu, Pak. Jadi pemerintah tuh berperan sebagai regulatornya, kayak misalnya contoh yang dikasih Radit tadi, minyak goreng. Kalau misalnya harga minyak goreng dikasih ke pasar gitu aja, mungkin bisa jadi setinggi-tingginya gitu harga minyak goreng. Jadi peran pemerintah tuh kayak ngebatasin lah harganya gitu, Pak. Itu menurut saya, Pak. Oke. Nanti nggak tahu ya, saya belum baca juga buku paper ini secara keseluruhan ya. Derajat intervensi gitu ya. Jadi derajat intervensi atau jenis intervensi itu atau bentuk-bentuk intervensi itu juga berbeda-beda gitu ya. Oke, makasih ya San. Tadi saya di awal memang sudah ingin menggiring saudara-saudara supaya case yang akan kita ambil ini case keindonesiaan gitu ya. Kita sudah mulai bisa menerapkan dengan apa yang ada di sekitar kita, gitu ya. Bahwa kebijakan publik yang menyangkut tentang finance ya, keuangan ini memang juga terjadi di mana-mana, nggak hanya seperti di buku aja di Amerika, di Indonesia juga ada kok ya case seperti itu ya. Oke, ini masih sporadis saya challenge saudara untuk mengembara dulu di public finance ini ya. Sekarang gas. Kalau tadi teman-teman sudah mengemukakan ya guys bahwa intervensi itu perlu dari pemerintah ketika ada kegagalan pasar, ketika tidak terjadi disequilibrium di dalam pasar ya. Kalau menurut Bagas gimana nih kalau
seperti negara-negara yang menganut ekonomi terpimpin gitu ya. Ekonomi terpimpin itu peran pemerintah sangat kuat untuk mengatur pasar. Kalau menurut Bagas gimana nih, guys? Halo, Pak. Udah terdengar, Pak? Iya, udah guys. Ya, Pak. Baik, Pak. Sebelumnya izin menyampaikan, Pak. Hmm. Terkait itu juga negara sangat membantu sekali ya, Pak. Soalnya apabila terjadi misalkan kayak keikut intervensi terhadap pasar itu, apalagi Nge-freeze ya, guys? Oke, karena Bagas lagi nge-freeze. Yang lain siapa dulu nih mau nambah lagi? Siapa lagi? Bentar. Firdaus. Apa Kris ya? Kris ya dulu, Kris. Gimana, Kris? Pendapatmu? Kalau di intervensi pemerintah itu cukup besar. Menurut pendapat Kris gimana? Berlebihan lah. Ya bukan berlebihan, pokoknya dominan lah negara itu mengintervensi pasar dalam perekonomian. Menurut Kris gimana, Kris? Ekonomi terpimpin ya, Pak. Kalau setahu saya ekonomi terpimpin itu kan dia lebih berpusat ke pemerintahan pusat ya, Pak. Jadi mungkin intervensi pemerintahnya itu lebih tinggi dan juga kendali pemerintah juga lebih besar, Pak. Jadi misalnya kayak ada gap antara supply sama minat pasar, jadi pemerintah itu turun tangan juga, Pak, untuk mengatasi kesenjangan itu. Ya, oke. Terima kasih ya, Grace. Iya, Pak. Mungkin perlu dieksplor lagi ya. Apakah di negara-negara yang menganut ekonomi terpimpin gitu ya, itu terjadi kelangkaan enggak gitu ya? Kalau di Indonesia ini kan ada minyak goreng ini gitu ya. Kadang-kadang gula gitu ya. Kalau menjelang Lebaran itu gula, terus telur, daging, jengkol loh, kadang-kadang jengkol loh pernah harganya melebihi harga daging gitu ya. Gitu. Dibanding dengan negara-negara yang ekonominya terpimpin itu tingkat fluktuatif antar supply and demand itu bagaimana perlu diriset juga ya, dengan kajian ya. Kalau secara teori di negara-negara yang menerapkan ekonomi terpimpin lebih terjaga gitu ya, karena negara yang ngontrol gitu ya. Jadi pedagang itu nggak bisa mempermainkan supply-nya gitu ya. Gitu. Kalau dari sisi demand ya negara sudah tahu, sudah bisa memprediksi demand masyarakat saya seperti ini, maka supply-nya yang harus saya keluarkan seperti ini gitu ya. Itu di negara-negara yang lebih sosialis. Tapi kalau di negara-negara yang lebih liberal itu ya mau pasar gitu ya. Pasar yang jadi supply and demand bisa jadi terjadi disequilibrium. Demand-nya tinggi tapi supply-nya dikecilin. Dampaknya apa, teman-teman? Kalau seperti itu. Ali, apa Li? Li. Ya, kalau supply-nya cukup tinggi terus demand-nya diseretin, yang terjadi apa? Kalau supply kita demand-nya sedikit ya, Pak. Kalau begitu artinya terjadi penumpukan banget, Pak, di sektor itu. Demand-nya tinggi, Ali, demand-nya tinggi, supply-nya diseretin. Oh, kebalik. Ya. Kalau demand-nya tinggi, kalau supply-nya sedikit, maka untuk produknya itu, Pak, susah untuk dijangkau masyarakat. Karena produknya itu kan sedikit, sedangkan permintaannya itu tinggi, jadi tidak gitu, Pak. Jadi perlu pemerintah itu perlu apa stok gitu, Pak. Iya. Terhadap price? Untuk terhadap price kalau demand-nya tinggi, maka
melambung biasanya Pak. Biasanya akan jadi tinggi juga Pak. Ya, harganya melambung. Iya. Nanti saudara, saya kasih case tentang Indonesia ini ya kemarin. Ya, lagi hangat kan minyak goreng ini, gitu ya. Ini bukan menggoreng isu loh ya, ini sebagai case pembelajaran maksudnya. Nanti dibawa Pak Tandanya goreng isu nih, goreng isu dibawa ke kampus, bukan begitu. Ini contoh real tentang keuangan publik, maksudku ngono ya. Ya contoh yang lain sih Pak, jangan yang sensitif ya. Ya yang sensitif ini malah menarik di dalam kajian-kajian keilmuan gitu ya. Jangan berat-berat Pak, wong Pak Menterinya aja udah angkat tangan oh Pak. Menterinya wis ora sanggup apa neh arek diplomatika ngono ya. Arek diploma 4 iso enggak kira-kira ya. Makasih Li, terima kasih Ali ya. Oke. Ya, siap. Oke, yang perlu kita eksplor lagi. Ini Pak, kita tanya yang asik-asik dulu. Teman-teman, terkait dengan intervensi pemerintah. Ya, intervensi pemerintah ini kita harus menyadari bahwa secara global negara ini sekarang sudah nggak bisa lagi dibuat sekat-sekat. Ya, walaupun masih ada lah 1-2 negara di dunia ini yang benar-benar protektifnya karena dikendaki atau diembargo bisa jadi ya. Ya, kan ada negara yang diembargo ini. Kan kita bicara kenyataan, jangan sampai kita ngomong tuh selalu negara yang terbuka lah, pada ada juga negara yang diembargo, ya kan? Negara yang diembargo saat ini di teman-teman, saya buat ketahui lah gitu, saya kena embargo tidak ini. Martika, negara saya buat ketahui saya kena embargo ini, Martika. Martiko. Suryo, undang-undangannya Ya, Pak. Martiko apa Suryo sih? Korea Utara, Pak. Korea Utara. Ya. Soviet diembargo nggak Soviet? Gara-gara nyerang Ukraina. Ya. Salah satu contoh misalnya Korea Utara. Terus kemudian kalau Indonesia kan tidak kena embargo, berarti faktor eksternal juga berpengaruh. Ya. Tadi saudara berbicara salah satu yang menjadi penyebab adanya intervensi pemerintah adalah market failure, kegagalan pasar. Nah, ini kalau kita lebarkan teman-teman, kegagalan pasar itu ketika supply dan demand tidak bisa berjalan normal. Nah, itu kan ada juga pengaruh yang sifatnya eksternal di luar negara, karena kita bicara negara-negara yang sudah terbuka. Indonesia ini kan negara yang terbuka, jadi dipengaruhi oleh dunia. Ya. Nah, ketika seperti itu, teman-teman, nanti keuangan publik ini harus ya sifatnya harus global. Contoh aja, di Indonesia supply and demand yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, maksudnya negara lain apa? Kemarin kejadian apa teman-teman? Ayo, sama saya ngomong ya, ayo. Mau di, apa mau? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi ya perlunya intervensi pemerintah karena supply and demand terpengaruh, dan ini penyebabnya dari eksternal, luar negeri maksudnya. Apa yang mau ditahu? Kemarin terjadi di Indonesia. Ayo, apa? Kalau dari harga barangnya gitu bisa nggak ya Pak? Jumlahnya aja dulu, jumlahnya. Karena kalau sudah harga itu kan dampak selanjutnya, gitu ya.
Sekarang kita bicara kuantiti dari disequilibrium supply and demand yang dipengaruhi external faktor. Ini masuknya nanti sudah ke ekonomi internasional sebenarnya, itu nggak apa-apa lah ya. Toh nanti juga berimbas, harus ada policy dari internal gitu kan. Mbak Ayu. Kalau kayak batu bara gitu Pak kemarin. Batu bara itu kita ekspor apa impor? Ekspor Pak. Nah, ekspor. Ini yang kita impor. Kalau ekspor kan, kalau ekspor itu kan ada dua kemungkinan ya. Satu, kita di-bench oleh negara lain, ya kan? Produk kita nggak bisa masuk, atau memang kita yang mempermainkan gitu loh. Ya kan? Nah, kita pantengin aja kan, kita mainkan di barang, ya kan? Kita nggak ekspor, tahan aja dulu supaya harga naik gitu loh ya. Ini sudah masuk ke ranah politik perdagangan gitu ya. Izin Pak, kalau Ya, ayo. Apa Safira? kedelai Pak. Nah, kedelai kemarin ya, kedelai. Ceritanya apa itu kedelai itu, Safira? Kedelai langka kalau dari ini referensi yang saya dapat Pak, karena katanya disebabkan gagal panen dari Argentina dan Brazil Pak. Oke, ya. Apa hubungannya ngambek kebutuhan pemenuhan konsumsi babi di Cina? Iya. Ternyata kedelai mangannya waduh sampai mangannya babi yang gitu. Aduh, kalah sampai babi gitu. Ya, jadi teman-teman ini bicara sudah, saya nggak akan bicara tentang ekonomi internasional, enggak ya. Enak mata kuliah ekonomi internasional kan gini. Enggak ada ya. Ya, tapi ini maksud saya ingin menunjukkan bahwa pemerintah atau keuangan publik itu ada yang internal faktor, ada yang eksternal faktor juga. Karena kalau kita melihat struktur dari rumah tangga pemerintahan, ini kan ada negara yang awal-awalnya, ini kembali ya kita bicara di ekonomi mikro makro dulu ya, makro dulu ya, ada rumah tangga tertutup ya kan? Iya. Jadi negara itu belum berhubungan atau belum bersinggungan dengan negara lain, belum ada ekspor impor. Ya, berarti memang yang mempengaruhi public finance-nya ya murni internal. Tapi ketika negara sudah membuka hubungan dengan negara-negara lain, maka ini punya pengaruh. Tadi kenapa saya bertanya bagaimana hubungannya dengan Cina? Karena sudah multilateral. Case-nya itu case multilateral. Ada yang bilateral, ada yang multilateral. Gitu ya. Bahkan sekarang sudah ada grup-grup juga. Ya, di dunia ini, di belahan dunia ini ada grup, ya kan? Enek grup di Asia, ya kan? Asia Oseania. Gitu. Kemudian ada kelompok-kelompok perdagangan, ya kan? Itu. Ini juga pengaruh itu akan mempengaruhi sekali. Minyak saja, saudara, ada organisasi negara-negara pengekspor. Ya, ternyata ada juga negara yang nggak ikut di dalam OPEC. Ini juga mempengaruhi policy-policy yang ada. Ya, itu untuk tambahan pengetahuan kita. Sebagai akademisi, kita harus terbuka, ya, harus melek informasi, menghubung-hubungkan berbagai macam informasi itu. Ya, kecerdikan, kepandaian kita menghubungkan antar informasi, semakin banyak informasi yang kita dapatkan, kita akan bisa memberikan rekomendasi yang bagus. Di dalam dunia riset, kalau kita hanya mengambil satu narasumber, pasti itu plagiarisme, gitu ya. Kalau kita cuma ngambil satu referensi, itu plagiarisme. Semakin banyak referensi yang kita hasilkan, itu sesungguhnya sebuah penelitian, gitu ya. Jadi harus banyak referensi yang dibaca. Ya, saya bersyukur juga ya belajar macam-macam, pernah belajar MSDM pernah belajar, ya, ekonomi pernah belajar, administrasi publik pernah belajar, keuangan negara belajar. Kalau filsafat saya autodidak belajarnya, gitu. Jadi semakin banyak perspektif yang bisa kita record, maka nanti ketika kita mengambil sebuah policy akan banyak yang berhitung. Ya, multidisiplin lah gitu.
Kalau memerintah kan gampang. Kalau saudara nanti sudah menjadi pimpinan sih gampang ya. Di kantor itu kan ada yang dari sarjana teknik, ada yang sarjana ekonomi, ada sarjana hukum, tinggal kita manage saja potensi-potensi yang ada, kemudian menghasilkan sesuatu yang lebih optimal, gitu ya. Oke. Jadi ada yang terpengaruh, jadi misalnya sumbernya misalnya dari Argentina, Brasil, terus kemudian Argentina, Brasil itu mengekspornya kemana saja, itu juga bisa mempengaruhi. Ya. Kalau kita nggak punya koneksi yang kuat, bisa jadi solusinya kita kalah dengan negara lain. Di internal juga demikian. Ini kemarin kejadian-kejadian itu juga menunjukkan bagaimana peran pemerintah. Sekarang teman-teman, ketika kebijakan publik ini kan ada aktor-aktor ekonomi di dalamnya. Nah, aktor ekonomi ini siapa ya teman-teman? Aktor ekonomi di dalam sebuah negara. Kita bicara yang internal. Siapa saja sih aktor ekonomi? Pusaran di dalam penggerak roda perekonomian sebuah negara. Ayo, siapa? Berikan masukan. Ayo. Ilham. Ya Pak, izin Pak. Seingat saya itu ada rumah tangga, terus company, perusahaan, lembaga keuangan kayak bank dan sebagainya, sama kalau ekonominya terbuka itu ada dunia internasional, nanti berpengaruh ke investasi. Ya. Oke. Bobby? Ya kurang lebih sama kayak Ilham Pak, rumah tangga, terus perusahaan, terus sektor dari finance, sama kalau ada yang dari luar itu ekspor impor gitu Pak. Ya, oke. Ya. Kalau partai politik masuk di mana? Menurut saya ini kritik ya. Kritik saya terhadap teman-teman di ekonomi. Biasanya dia nggak memasukkan ke partai politik tuh ya. Kira-kira partai politik punya pengaruh nggak ya teman-teman terhadap kebijakan ekonomi ini? Pengaruh nggak teman-teman? Kira-kira menurut pendapat teman-teman? Menurut saya kayaknya kalau partai politiknya dia memiliki kekuasaan gitu Pak di pemerintahan itu bisa mempengaruhi sih Pak. Ya. Menurut Bubi malah yang memiliki kekuasaan ya partai politik yang memiliki kekuasaan akan mempengaruhi gitu ya. Nah. Iya Pak. Ya. Kalau yang nggak memiliki kekuasaan? Bisa tapi suaranya kurang didengar biasanya Pak. Ya. Oke, teman-teman. Teman-teman, bahwa kalau kita bicara partai politik kan di situ ada oposisi ya. Oposisi itu sangat mempengaruhi di negara-negara yang oposisinya kuat itu sangat mempengaruhi. Amerika itu oposisi dengan yang partai berkuasa itu sangat kompetitif banget. Ya. Tapi ya tetap lebih dilakukan. Tapi isme partai politik di sana itu sangat kuat ya, sangat kuat. Itu beda-bedanya tipis-tipis itu ya. Kalau voting itu tipis-tipis, ini menandakan bahwa demokrasinya memang kompetitif gitu. Walaupun di dalam politik ada juga ruang yang disebut dengan koalisi. Tapi biasanya kalau negara-negara yang demokrasinya kuat itu sulit untuk koalisi ya. Jadi koalisi itu hanya terjadi di negara-negara yang demokrasinya masih lemah. Gitu. Oke, jangan dilanjutin ya, jangan dilanjutin. Apa boleh direkam sampai si bintang ini ya. Tapi yang saya ngomong ini rasional gitu ya. Saudara bisa cek ya, saudara bisa cek negara-negara yang demokrasi kuat itu oposisi itu kuat gitu ya. Negara-negara yang ekonomi demokrasinya lemah ya. Yang kuat adalah koalisi ya. Dan itu sah-sah saja ya, di dalam dunia politik sah. Pemerintah itu kan ingin menjalankan program-program. Untuk menjalankan programnya kan harus ada dukungan daripada parlemen. Nah, parlemen itu terdiri dari beberapa partai politik.
Kalau partai politiknya seirama ya selesai urusan kan, tapi kalau partai politiknya berbeda ya ini agak menghambat. Dan ini terjadi ketika di awal pemerintahan Pak Jokowi, gitu ya. Ini terjadi. Ini bukan omongan Pancasila loh ya, saudara boleh baca hasil risetnya ya, Wara ya dari Australia. Ya. Itu dipublish kok ya di jurnal. Dipublish, sempat dikomentari oleh Indonesia juga ya. Tapi dia masuk akal ya. Maksudnya rasional, wong dia publish di jurnal internasional kan sudah berdasarkan review yang ketat gitu ya. Jadi bukan hoax yang saya sampaikan ya. Jadi tentang ini membuat sebuah tulisan kritis tentang Jokowinomics, ya. Terus kemudian membandingkan antara politik di era pemerintahan sekarang dengan era Orde Baru. Gitu. Ya. Hal-Hil juga menulis seperti ini ya. Di dalam book chapternya Hal-Hil itu ekonom Australia juga menulis tentang politik ekonomi. Ini memang ahli politik ekonomi kali ya. Dia memang fokusnya di political economic. Jadi bukan hanya ekonomi saja, tapi political economic. Jadi teman-teman kita kembali bahwa yang mempengaruhi intervensi pemerintah di dalam kebijakan keuangannya itu banyak faktor. Jadi yang di internal ada kelompok company gitu ya, ada atau private gitu ya. Kemudian ada rumah tangga, ada pemerintah gitu ya. Secara internal. Nah, baru ini tata dunia baru memasukkan lagi unsur yang disebut dengan kelompok-kelompok oligarki. Kalau yang baru nih ya. Jadi kalau tadi Ilham bicara tentang company, ya company itu bahasa umum, tetapi di dalam kekinian sekarang sudah ada lagi kelompok berasal dari privat atau koloni daripada company yang membuat sebuah kelompok yang disebut dengan oligarki. Gitu ya. Ini kalau saya bicara oligarki jangan dia anggap ini Indonesia, bukan. Oligarki itu di mana-mana udah ada gitu ya. Wah, ini Pak Tanda mengerti bukan gitu ya. Amerika aku ya ono, ya Cina aku ya ono gitu ya. Jadi oligarki itu bukan hanya di kita. Ya, banyak. Gitu. Di negara-negara begitu, di Singapura itu juga ada gitu ya. Jadi bukan itu. Itu sudah bahasa kajian global gitu ya, teman-teman. Kadang-kadang kan gitu, oh yang menyebut oligarki bukan di kita, ada semua negara-negara juga. Riset membuktikan bahwa intervensi oligarki itu sangat kuat dalam pemerintahan. Ya, memang tujuannya begitu. Ya namanya pengusaha bagi dia itu adalah strategik. Ya, itu strategi. Pengusaha itu tujuannya adalah bagaimana mereka bisnisnya jalan. Maka dia punya strategi. Strateginya macam-macam. Strategi membunuh lawan, gitu ya, terus mempengaruhi regulasi dan lain-lain. Saya baca buku, ya, baca buku ini kajian pasca India merdeka dari mana? India itu senjata India tidak? Senjata India. Inggris, Pak. Inggris. Ya, setelah Inggris meninggalkan India, maka terjadilah di sana dominasi-dominasi. Ya. Yang pertama pastilah antara partai politik. Ya. Terus kemudian berikutnya lagi setelah partai politik itu suara-suaranya ada yang menghambat kelompok-kelompok bisnis tertentu, maka pebisnis mulai
main gitu ya, mulailah menanam orang-orangnya sebagai partai politik gitu ya, jadi ikut diperpolitikan, biayai perpolitikan begitu. Terus bahkan sampai tadi yang menyatakan seperti Bubi katakan bahwa partai politik bisa mempengaruhi pemerintah, padahal antara pemerintah dengan partai politik seharusnya kan berpisah, ini kan ya, ya nggak teman-teman? Parlemen dengan eksekutif itu berbeda, dalam trias politika kan berbeda harusnya kan ya, gitu. Ya. Di dalam trias politika ada independensi antara yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Nah, kondisi sekarang itu semakin cair nih, ya, kekentalan, kohesivitas gitu ya, antara lembaga ini sudah cair banget ini, ya, cair banget sekarang nih, sehingga eksekutif ternyata kader-kader dari partai gitu ya. Terus iya. Terus di Katib gitu ya. Ini saling mempengaruhi. Teman-teman sekalian, kita kembali ke tadi, di kelompok atau actors di dalam perekonomian itu saat ini ya terus berkembang ya. Actors di dalam pembangunan terus berkembang. Bahkan sekarang ada actor teknologi gitu ya. Actor teknologi yang teknologi ini bisa dikendalikan dari internal maupun eksternal. Jadi sangat punya pengaruh sekali karena ketergantungan sekarang ini ekonomi kan kemarin Prof Ma'ruf Pak Wakil Presiden ya sudah menyampaikan bahwa actors digital, ekonomi ini sekarang mendominasi karena ekonomi sekarang sudah terdigitalisasi sehingga kalau ada permainan atau ada perubahan-perubahan di digital itu sangat berpengaruh di dalam perekonomian. Sekarang aja public policy kita, public policy, financial government, public finance kita juga masih belum bisa menyelesaikan case-case bagaimana pajak atas digital ya. Perdagangan digital dan lainnya kan kita masih belum clear juga sampai sekarang teman-teman, iya kan? Ini kan kebijakan publik, ini kan kebijakan public finance. Karena nanti ketika bicara public finance, pemerintah ketika mengintervensi melalui instrumen apa? Instrumen belanja atau instrumen pendapatan atau instrumen pembiayaan. Kalau di Indonesia kan begitu ya. Gitu. Atau pakai instrumen yang lain, yang instrumen itu tidak berpengaruh kepada budget. Tinggal membuat regulasi. Ya. Ada juga kebijakan itu yang intervensi pemerintah harus diiringi dengan cost, dengan belanja. Ada juga intervensi yang intervensi ini menyebabkan negara malah dapat duit, ya, dipajekin, dipajekin, mainnya pajak. Nah ini yang nanti akan kita eksplor lagi di pertemuan pada sesi-sesi selanjutnya. Ini sudah dibaca ya, dibaca dulu buku itu kan ya, ada intervensi di moneter, ada intervensi di finance, dia itu government finance, baik itu expenditure ya maupun di pendapatan gitu, atau di belanja atau di pembiayaan. Ya, oke, ada aktor lain nggak teman-teman? Aktor lain ada nggak yang bisa mengaruhi ini? Kalau NGO itu gimana? NGO itu saudara klasterkan mana? Klasterkan sebagai bagian daripada masyarakat atau kalau rumah tangga kan bukan ya? NGO, NGO. Menurutmu NGO itu sudah punya pengaruh belum dalam keuangan publik? Halo. Siapa yang ngurung nih? Yang ngurung tak senggol sama lagi? Ji, ya Ji. Haji, menurutmu LSM dulu, kelompok-kelompok nirlaba itu kira-kira menurutmu punya pengaruh terhadap keuangan publik nggak, Ci? Kalau menurut saya harusnya
ada ya Pak apa pengaruhnya terhadap keuangan publik. Oke. Kalau bis Indonesia yang punya pengaruh apa ya? Kalau dunia internasional kan ada tuh kayak Greenpeace barang loh rek ya. Itu bisa mempengaruhi itu ya, kayak Greenpeace. Kalau di Indonesia apa ya? Walhi kali ya. Walhi punya pengaruh. Terus kemudian perlindungan konsumen ya, gitu ya. Gitu. Kita nggak tahu ya akhir-akhir ini kok NGO kita nggak begitu muncul gitu ya. Mau ditangkapin kali ya. Kemarin sempat enak sih itu penjara gitu sama jenis. Siapa yang aktivis HAM itu loh? Aris Azhar Pak. Iya, Aris Azhar ya, Aris Azhar sampai Fatihah ya. Yang pengaruh ekonomi. Ya, teman-teman ada ya. Jadi NGO itu bisa mempengaruhi juga terkait dengan kebijakan keuangan publik. Ya, kayak memimpin demo, ada itu industrialisasi kemudian di demo akhirnya kan menghambat tuh. Seharusnya selesai sekian tahun akhirnya tidak, investor akhirnya lari. Ya itu tuh ya. Ini juga pengaruh. Nah, NGO atau kelompok-kelompok ini juga kelompok masyarakat, kalau di Indonesia kelompok adat itu juga klasternya di situ. Jadi itu juga punya pengaruh. Tapi teman-teman secara internasional perspektif, secara konseptual, tadi saya sampaikan teman-teman betul ya, ada rumah tangga, ada faktor lembaga keuangan, private, government ini belum memasukkan unsur politik gitu ya. Dan unsur politik ini sebenarnya cukup kuat. Tapi perspektif internasional begitu ya teman-teman. Kemudian nanti ekspor. Tadi saya memasukkan beberapa variabel itu untuk memunculkan ide kritis gitu ya. Saudara-saudara kan di sini kan masih sebagai mahasiswa harus ide kritisnya tetap harus dibentuk gitu ya. Ide kritis harus dibentuk. Sayang kalau saudara-saudara ketika masih belajar ide kritisnya sudah dikondisikan, ya sudah diberikan ruang, nanti kapan lagi? Gitu ya. Oke. Terus teman-teman sekalian, tadi ya intervensi pemerintah itu tidak hanya dalam bentuk uang, juga bisa bentuk yang lain. Ya. Baik, kita lanjut lagi. RPS kita, sudah baca RPS-nya belum? Saya diminta untuk menyampaikan RPS-nya juga, sebentar cari dulu RPS-nya ada. RPS. RPS-nya tentang apa? Jadi lali. RPS. RPS keuangan publik ya. Sudah kelihatan belum teman-teman? Belum Pak. Ya karena belum saya share screen aja. Oke, saya kita. Halo. Aman Pak. Oke. Ini rek ceritanya. Inilah yang akan kita pelajari ke depan. Oh ya teman-teman, kalau yang berbeda pendapat dengan apa yang saya sampaikan, kita diskusi ya. Ruang kebebasan akademik di sini dijamin oleh undang-undang. Gitu. Coba tidak. Oke, ya. Pertama, memahami konsep apa sih keuangan publik ini penting. Pentingnya kayak apa sih?
keuangan publik ini. Ya. Ada beberapa pertanyaan tadi sudah saya sampaikan juga sebenarnya. Kenapa keuangan pemerintah perlu intervensi itu? Kapan sih pemerintah mulai intervensi? Bagaimana intervensi itu dilakukan? Apa yang bentuk-bentuk intervensinya akan dilakukan oleh pemerintah? Terus bagaimana sih pemerintah? Bagaimana pemerintah intervensi perannya di dalam sebuah perekonomian? Kemudian teori tentang keuangan publik. Yang kedua tentang eksternalitas. Kalau sebuah kebijakan itu dilakukan, mesti enak dampaknya, dampak positifnya, dampak negatifnya, gitu ya. Jadi ini yang nanti juga akan kita bahas. Contoh kebijakan untuk memindahkan ibu kota. Kebijakan pemerintah menaikkan atau mengubah dari dulu basisnya adalah minyak tanah, ya, minyak tanah di dalam untuk konsumsi bahan bakar rumah tangga, dipindah ke gas, gitu kan? Itu dampak itu. Dari gas awalnya 2,5 kilo atau 3 kilo ya? Gas itu berapa kilo sih, Mbak? Ada Halo, yang Mbak. 14, ada yang 3, Pak. Yang awal-awal dulu 3 kilo ya? Dari dulu sudah ada 12, Pak. Terus Yang subsidi. Oh, 3. Iya, 3, Pak. Nah, itu ya. Terus kemudian akhirnya yang disubsidi hanya yang 3 kilo. Gitu kan? Terus harga juga begitu, harganya pun awalnya kecil, terus kemudian dinaikkan. Nah, ini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Kebijakan jalan tol, pembangunan jalan tol lintas Jawa, makanya juga punya pengaruh. Satu sisi terjadi penurunan kos di dalam transportasi. Satu sisi ada dampak perekonomian di Pantura menurun karena rumah-rumah, warung remang-remang mulai sepi dia. Nenggone tol ada warung remang-remang enggak? Halo, yang suka di tol kira-kira ada enggak? Nggak ada, Pak. Enggak ada ya. Bagaimana kalau kita adakan, Vin? Susah izinnya, Pak. Oh, susah izinnya ya? Ya enggak saya izin, kan orang remang-remang juga enggak izin. Masa orang mau izin? Kalau di lingkungan saudara yang punya eksternalitas apa ya? Nanti aja deh kita bicarain. Contoh di ya intinya setiap kebijakan pasti ada dampak, ya, pasti ada impact-nya. Kalau kita bicara struktur APBN, setelah ada cost, kemudian setelah ada input ya, setelah ada input kan ada output. Setelah output artinya ada outcome. Setelah outcome ada impact. Walaupun impact ini dikonotasikan selalu positif, tapi di dalam kenyataan kita harus bisa mempertimbangkan atau memperhitungkan dampak positif dan negatif ketika kita pertama kali melakukan feasibility study yang di dalamnya ada unsur resiko. Ya, mitigasi resiko. Seperti saudara nanti, saudara ketika ditempatkan di Kementerian Keuangan, nanti dampaknya kayak apa? Ketika saudara ditempatkan di Pemda, dampaknya kayak apa? Terus Pemda pun bisa diklasterkan, Pemda Indonesia Tengah, Indonesia Barat, Indonesia Timur, itu bisa beda-beda tuh, ya kan? Gitu. Tariana, kampungmu asalmu di Tariana? Saya di Bandung, Pak, Kabupaten. Ya, Kabupaten Bandung misalnya kalau penempatan kabupaten asalnya di Kabupaten Bandung itu kalau misalnya nanti ditempatkan di
Pemda Manokwari gitu ya, itu kan beda ya, harus menghitung mitigasi resikonya gimana. Belum menikah, jangan-jangan nanti dapat orang Manokwari kan gitu. Kalau sudah ditempatkan di Pemda kan bisa dibilang abadi gitu ya. Bener nggak? Bener gitu nggak? Iya Pak, Belum tentu. pindahnya di Belum tentu. Belum tentu. Bisa kok pindah, bisa. Asalkan disetujui. Misalnya Tariana di Pemda Manokwari, suatu saat pengen pindah ke Pemda Cimahi gitu ya. Ya. Kalau Kabupaten Bandung itu ibu kotanya di mana? di Soreang Pak. Oh, Soreang ya. Misalnya mau pindah ke Soreang. Itu ya masih memungkinkan Pak, yang memungkinkan, tapi yang nggak mudah gitu ya. Harus ada namanya lolos butuh izin persetujuan dari unit yang kita tinggalkan, terus kemudian unit baru menerima. Itu ya Ter ya. Jadi bukan berarti kalau sudah di Merauke atau di Manokwari sejak penempatan sampai pensiun di sana belum tentu, ya. Tapi sebagian besar memang begitu, ya. Itu probabilitasnya begitu ya. Kalau jadi pejabat sekarang sudah mulai bisa sih ya, kalau sudah eselon 2 ke atas itu sudah bisa lintas provinsi ya sekarang. Terus kemudian yang ketiga nanti tentang bagaimana public goods ini memang RPS-nya warnanya ini color-nya kepada ekonomi publik ya, lebih ke ekonomi publik, tapi ya apa memang ekonomi publik dengan keuangan publik itu saya pernah debat. Saya pernah debat dengan dosen senior. Kalau di akademisi kan biasa debat, ya kan? Harus begitu. Ranah akademisi memang ranah perdebatan tentang keilmuan. Kalau nenggone kampus di sini, oh ya Pak saya setuju, oh ya Pak saya setuju, itu balik ke kantor aja. Kalau saya setuju itu suasana kantor. Kalau suasana akademisi adalah suasana perbedaan, pertentangan tentang konsep. Memang harus dibangun begitu, ya. Di kampus kita memang belum. Ya. Di kampus kita belum. Terutama antar dosen itu harusnya dibuat begitu. Antar dosen harus berusaha men-challenge dosen yang lain tentang hal-hal yang baru, novelty namanya, kebaruan. Harus di-challenge seperti itu. Mosok kita kalah dengan ulama-ulama dulu, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi itu kalau debat, itu kepalanya itu kalau di udengnya itu sebelumnya basah gitu, langsung kering gitu, saking panasnya ketika dia berdebat. Gitu. Karena memang serius ketika beliau berdebat, ketika berbeda pendapat itu serius. Tapi semuanya based on referensi, gitu ya. Ada referensinya, enggak punya waton debat kayak nenggone TV kayak gitu. Saudara kalau di Indonesia Timur kadang-kadang jam-jaman itu ya, sekian jam. Masih ada tuh teman-teman saya yang menjadi kepala di Timur sana itu udah di jam sekian sampai sekian, gantian lagi giliran. Sementara di Jawa ini oversupply. Ya, Jawa ini power listrik itu oversupply. Oh, coba kira Jawa itu kekurangan listrik lebih
Sampai bingung orang-orang PLN bagaimana memasarkan, karena waktu itu ada plan bahwa industrialisasi di Jawa ini akan booming, sehingga pemerintah punya kebijakan menguatkan power. Delalah kena krisis, investor gak jadi teko ngono lho, jadi terjadi oversupply ini, ya. Itu yang kebijakan publik yang harus dipikirkan ya. Kalau kebijakan itu harus sustainable-nya harus dipikirkan. Izin Pak Tanda. Ya. Pak Tanda boleh cek absensi kelas enggak, Pak? Soalnya iya, teman-teman masih pada tidak bisa absen, Pak. Oh, absen saya belum. Absennya di mana? Lali aku tempat absen Di ini. portal, Pak. Jadi lupa saya. Ini goro-goro udah beberapa waktu ya. Oke. Bian Ono, Aldino, Ali, Ono, Andito, Ana, Andro, Anissa, Bagas, Bimo, Bintang, Kresia, Dian, Diva, Endrin, Farhan, Firdaus, Rizka, Gustav, Ilham, Atika, Modi, monitor. Mod. Iya, Pak. Oke, Aji, Iksan, Teriana, Mati, Mungkin, Wita, Putih, Radit, Safira, Safira, Asia. 30 ya, Rek? 30 sisi ya? Iya, Pak, 31, Pak. Siap, wes, mlebu kabeh. Baik, terima kasih, Pak. Soalnya dari kami belum bisa ngecek KRS, Pak. Rekap absennya tidak bisa dilihat, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya, siap. Ini tolong di apa sih? Di apa namanya? Screenshot ini kami bukti bahwa kita telah melakukan perbuatan ini ya. Siap. Kondi guru-guru mati itu jadi lali kabeh. Tadi apa ya? Ngobrol apa aku tadi ya? Ngombesek lah, ngombesek. Saya tadi ngerebus jahe saksiung. Saksiung ini apa? Satu lor gitu ya. Terus tak tambahin apa jenenge? Tak tambahin apa jenenge? Tak tambahin kunyit. Nah, tak rebus, tak minum gitu. Daripada minum tolak angin ini tak piro kan? Satu tolak angin berapa? Itu tolak angin kan digawe dari gitu-gitu aja. Ya. Buat aja begitu. Kalau nggak mau ngerebus bisa juga itu dicemplungnya di banyu jadi infus water ya. Ginger. Kunyit itu bahasa Inggrisnya apa kunyit? Apa kunyit? Sing pintar bahasa Inggris kunyit itu apa bahasa Inggris itu? Kunyit. Apa rek? Lek jahe kan ono, jangan-jangan yang kono gak ono kunyit yang londo kono. Ya kita anggap kunyit aja lah. Kunyit and ginger water infus. Gawe ngono tadi kayak Farhan daripada kamu minum air mak putih tok ngono kuwi, kamu sisiri kasih apa jenenge? Jeruk, nah gitu kan. Terus atau ditambahin sisirin timun gitu kan, watermelon, nah apa begitu ya. Biasakan seperti itu. Jangan dikit-dikit boba. Ya, boba terus apa yang namanya? Jangan nom-nom loh. Ngombe-ngombeannya apa? Apa sih yang ruwet-ruwet nih ya. Yang susu-susunan terus enek bubble-bubble gitu ya. Gitu. Oh ya diganti ngono kuwi rek ya, sehat.
disimpan malam semalam disimpan terus nanti pagi diminum gitu ya. Oke. Ya sambil menggerakkan perekonomian lokal gitu ya. Nanti kalau kamu tuku apa jenenge? Tuku bubble, tuku boba. Itu kan ya menggerakkan ekonomi juga sih, aku nggak penak juga ya aku ngomong mau protes kan, karena aku juga menggerakkan perekonomian Pak. Ya iya sih ya, ini kan aliran akhirnya anak yang menggerakkan aliran ekonomi tradisional kayak dokter lah, dokter kayak anak yang seneng obat herbal, apa-apa rekomendasi nang gone pasiennya tuh obat herbal, Bu beli ini ya Bu, beli ini ya Bu. Ada lagi dokter yang memang obat-obat yang mengarah kepada obat-obat produksi pabrikan gitu. Kamu beli ini ya si Cine karena dapat bonus dari perusahaan obat, satunya dapat bonus dari petani-petani obat. Sepodo ya. Saudara-saudara, sing tahu urip nang luar negeri ya jarene gitu ya, nang gone di luar negeri itu jarang sekali dokter yang dikit-dikit sontek, dikit-dikit resep obat, gitu. Enggak ada. Yang dieduket mereka adalah bagaimana hidup sehat. Nah, tugasnya dokter itu bukan menyembuhkan orang sakit. Dokter-dokter di negara-negara maju tugasnya adalah bagaimana mengeduket people supaya hidup sehat. Ngono rek. Ngono lho ya. Nek guru-guru aja ngono kuwi. Nek kene apa-apa tuku obat kan apa? Lagi lara panas langsung paracetamol, Pak. Wah ini kudu ngene Pak, obat ngene, antibiotik, alah. Ya. Tugasnya dokter seharusnya adalah mengedukasi masyarakat supaya hidup sehat. Oh, ya. Siap. Kalau saudara insan-insan keuangan negara mengedukasi people supaya bisa berkontribusi di dalam pembangunan. Saudara tahu pernah tak kasih tahu belum ya supaya saudara membaca SDGs. Wis dong? Mau baca SDGs. Sustainable Development Goal. Sudah pernah belum? Saudara tak akan mau coba. Siapa sing mudah ya? Apa sing mbok waca Dian? Waktu maca iki kira-kira apa? Kesanmu apa? Ya saya baca cuman SDGs gitu aja Pak, dalamnya apa belum Pak? Bapak kan suruh baca SDGs, saya baca Pak SDGs tapi dalamnya kayak apa? Ya Bapak kan bacanya suruh baca SDGs Pak, ya saya baca SDGs kayak anakku. Kamu bisa ngomong Jawa Nduk, bisa Pak? Gimana? Jawa ngono ya. Kamu bisa ngomong Jawa, bisa Bi. Gimana? Jawa ngono ya. Aduh, bocah. SDGs baca ya, SDGs global. Itu sekarang Sustainable Development Bonds gitu ya, macam-macam. Sekarang sudah. SDGs itu memang global. SDGs itu isinya 17 indikator dan goals daripada SDGs, mulai dari poverty ya, nutrition, environment, greening, terus green financing, sampai darat, laut, udara, laut, pengentasan kemiskinan, education, dan lain-lain. Di dalamnya ada indikator-indikator. Ya. Baca supaya saudara nanti mindset kita harus berubah. Sekarang kita menuju kepada tatanan global. Ya, tatanan global. Karena sekarang kita nggak bisa nafsi-nafsi. Pajak aja loh, pajak itu sudah ada tatanan globalnya bahwa negara yang sudah pernah memberikan apa yang ini amnesti nggak boleh lagi gitu ya. Tatanannya global. Nah, tatanan global terkait dengan pembangunan salah satunya sekarang ada di SDGs, Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan.
Unsur-unsur partnership, saudara bisa lihat itu target ke 17 ya, target ke 17 tentang SDGs itu tentang partnership, global partnership, yang arahnya untuk financing dan lain-lain. Baca ya, anak-anak. Manajemen aset ini harus mulai berpikir bagaimana sustainable di dalam pengelolaan aset management. Nah, gitu. Harus berpikir aset management ini yang sesuai dengan SDGs kayak apa sih? Harus kita pikirkan. Contoh nih, ruangan yang saudara tempati ini aja harus ramah lingkungan. Kampus-kampus di luar negeri sono, kalau kita melangkah 10 meter, ada yang 5 meter, kita meninggalkan ruangan kelas, lampu langsung mati dewe. Ya, lampu langsung mati dewe. Nah, ini 5 langkah keluar dari gedung F, ya kan? Wih, ada demite, kalau mati dewe. Dianggap ada demit yang mematikan lampu. Atau udah sewengi kita nggak matiin AC di ruangan kelas, ya nyala terus, ini kan nggak ramah lingkungan. Kan sudah mengarah ke sana, ya. Efek rumah kaca sekarang ada loh, ya. Bagi bagi daerah-daerah sampai level daerah loh ya. Sampai level daerah, efek rumah kaca bagi mereka yang bisa menurunkan dampak rumah kaca akan mendapatkan support dana. Nah, lomba-lomba itu negara yang atau kota sekarang langsung sampai city ya. Jadi kota itu yang ramah gas rumah atau dampak rumah kaca itu dapat duit. Sekarang sudah mulai ada insentif bagi perusahaan-perusahaan yang produknya support to SDGs goal, maka dia akan diberikan keringanan, kemudahan di sini. CSR juga arahnya sudah kepada SDGs. Ya. Aku pengen bawa SDGs ke kampus kita, aku lagi ngajuin proposal tentang SDGs ini, orang disetujui ya. Ini kampus. Indonesia, kampus yang sudah mendapatkan ranking SDGs adalah UGM. UGM itu sudah termasuk kampus yang sudah mendapatkan ranking, ya rankingnya masih jauh, tapi sudah masuk list lah gitu ya, kampus yang sudah mendapatkan sebagai kampus yang sudah SDGs minded gitu. Oke, setuju Pak Rek? Terserah Pak, saya semester depan udah lulus kok Pak, terserah Pak Tanda, sing lulus kan Pak Tanda. Iya. Teman-teman, SDGs itu untuk sampai tahun berapa, Rek? Sampai tahun berapa, Rek? Ayo, sing jari ini tadi udah moco, ayo. SDGs sampai tahun berapa? 2000. Betul, 2000. Existing sekarang sampai 2030. Tetapi sudah ada jurnal yang teliti bahwa SDGs kalau hanya sampai 2030, SDGs nggak bakal bisa mencapai target-target tujuan yang telah ditentukan. Ya, ini dari Berkeley. Saya baca ya jurnal dari yang riset yang dari ahli-ahli periset dari Berkeley, ya menyatakan bahwa Berkeley ya. Khawatir lupa aja ya, kan berhadapan dengan orang-orang pinter nih, Pak Tana jangan asal ngomong Pak, itu bukan Berkeley Pak, tapi ya gitu kan ya, Berkeley, seingat saya Berkeley itu menyatakan bahwa SDGs itu akan bisa mencapai target itu sampai 2050 ya, 2050 kan biasalah para peneliti itu pakai eksperimen ya, pakai asumsi gitu ya. Kalau kondisi demikian ini diasumsikan sampai 2030 hanya bisa mencapai target sekian. Nah, ini kalau kondisi seperti ini, tanpa intervensi, tanpa faktor lain, maka ini akan bisa dicapainya baru sampai tahun 2050 begitu. Ya, biasalah kalau orang-orang modeling tuh maksudnya bukan yang jarang di K20 ya, yang suka permodelan gitu ya. Teman-teman di BKF, teman-teman di Baponas tuh suka membuat model oleh ngarani variabel buat model ini kalau Indonesia itu akan pertumbuhan ekonomi sekian, itu kalau diintervensi dimasukin X-nya sekian, Y-nya sekian, gitu. Akhirnya nanti bisa ketemu itu. Ya. Dulu teman-teman dari BKF sama Bapaknya belajarin yang loloh kalau nggak salah di landasan. Untuk khusus untuk
model pembangunan ya. Bagaimana memasukkan variabel-variabel pembangunan. Ada yang pakai model input output ya. Kalau inputnya seperti ini, nanti outputnya seperti ini, jangka waktunya sekian, variabel tambahin begini gitu ya. Itu asik juga itu ya. Permodelan ya. Saya nggak paham gitu ya. Cuman aku kerungu-kerungu tok wae. Ini kok freeze lagi ya? Halo? Halo, Pak. Halo? Halo, Pak. Halo. Halo, Pak. Halo? Iya, Pak. Masuk, Pak. Halo, Pak. Masuk, Pak. Halo, teman-teman. Masuk, Halo, Pak. Pak. Halo, Pak. Halo, Rek. Ya, Oke. Pak. Barusan tak ganti kok. Tadi punya saya kok. Punya saya tadi yang saya tadi kan pakai wifi. Ya. Terus kemudian mati listrik, jelek. Terus kemudian tak ganti ke kuota. Ternyata sekarang kuota saya yang ambles. Maksudnya sinyalnya. Sekarang tak balik lagi, udah nyala lagi nih yang rumah ya. Gitu. Masuk Pak, tadi sedikit macet. Iya, namanya jalanan aja yang macet gitu ya. Iya, wifi juga bisa macet ya. Jangankan wifi, rasa pun bisa macet gitu. Lagi enek sing kena jam nih anunya, hatinya. Hah? Ada nggak yang lagi hatinya sedang kena? Ilham, Pak. Ilham. Kena jam. Ya, Il. Pak. Oh, enggak, Pak. Ini dua sumber menyatakan kamu sedang kena jam nih hatimu, Il. Dua orang. Ini kalau itu spekulasi saja, kan saya ya. Di dalam dunia sosial media ini kadang-kadang data itu bisa diciptakan, gitu ya. Data itu diciptakan banyak-banyak, akhirnya mau dikelola dengan baik, ya, bisa jadi. Contohnya kan kemarin ada yang menginformasikan ada jutaan data yang setuju kan ya untuk 3 periode kan misalnya, gitu kan. Ini kalau datanya banyak, ini bisa menguatkan asumsi bahwa Ilham sedang tatu rasa. Oke, kita lanjut. RPS ya. Mana tadi RPS-nya? Kita sampai kuliah sampai jam berapa lagi, arek-arek? 10, Pak. Jam 10, Pak. Gimana? Screenshot-nya dikirim ke saya belum? Sudah, Pak, di grup, Pak. Aku lali. Kita udah punya grup ya? Sudah, Pak. Oke. Ini kan aku harus share screen gitu. Setidaknya hari ini kita ngobrolin RPS menurut ya. Seorang gadur-gadur Pak amat lah kita ini ya. Gitu. Jadi sekolahnya nggak menggok-menggok banget gitu ya. Yang penting ya dikit-dikit enak isi inilah. Oke, barang publik. Wah, itu seru tuh yang disebut dengan barang publik ini. Barang publik ini kalau menurut persepsi orang-orang kebijakan publik, yang namanya public goods itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat yang menentukan ini clustering ini public goods or not itu publik gitu loh ya, bukan pemerintah ya teman-teman. Tapi ke orang ekonomi ya pokoknya yang kriterianya yang kriteria ekonomi. Menarik. Kebijakan publik, yang disebut kebijakan publik itu apa? Kebijakan yang memberikan manfaat ke publik atau yang memberikan manfaat kepada yang buat kebijakan. Seru ya.
Oke. Terus cost and benefit analysis terkait dengan public project. Ini kudune masuk nenggone saudara kalau sudah pernah belajar tentang manajemen proyek, udah pernah belum, teman-teman? Manajemen proyek. Hah? Belum, Pak. Belum. Oh, ya ya. Ini kan project management juga. Cost and benefit analysis terkait dengan project public sector. Ini di penganggaran juga ada. Jadi kalau membuat sesuatu itu cost benefitnya gitu. Tapi ingat, di dalam membuat analisis cost and benefit atas public sector project itu bukan hanya dari sisi ekonomi. Karena ingat, kalau hanya dari sisi ekonomi, apa bedanya pemerintah dengan private? Ya, kalau private secara ekonomi masuk, ya biar private aja. Ngapain pemerintah intervensi? Maka, saudara-saudara, kalau melihat proyek-proyek di public sector yang nilainya lebih tinggi, lebih mahal daripada yang dibuat oleh private sector, saudara harus bisa menerima. Karena memang ada unsur-unsur yang non-ekonomik harus dipertimbangkan di dalam proyek-proyek public sector. Itu ya teman-teman ya. Bangun sekolahan, ya, bangun jembatan. Itu kan kalau hanya dari cost and benefit nggak akan dibangun itu jembatan, ya. Tapi karena ini public sector ada unsur sosial, unsur budaya, unsur lain yang harus menjadi variabel yang dipertimbangkan di dalam pengukuran cost and benefit analysis untuk public sector project. Gitu ya, itu yang penting. Ya. Kalau ini cost and benefit analysis, ini masih ekonomi gitu. Tapi ketika sudah yang di bawah, ini yang sudah memasukkan untuk public sector, ini yang berbeda. Ya, teman-teman. Yang kelima tentang asuransi sosial. Ini memang lebih ke ekonomi. Asuransi sosial ini asuransi dalam arti yang luas. Misalnya ada BPJS, gitu ya. Ada asuransi macam-macam, gitu ya. Bahkan ada asuransi pendidikan sempat terlontar itu ya, asuransi pendidikan. Nyilih duit terus nanti les kerja baru nyicilnya itu setelah kerja. Tapi nggak tahu kemarin jadi jalan nggak itu ya. Sempat ada itu asuransi pendidikan. Oke, ada yang moral hazardnya. Ini case Indonesia terjadi nih. Orang mau masuk BPJS kalau sudah loro. Loro ini loro sing abot-abot itu tekor ya BPJS ya ambruk BPJS. Akhirnya supaya BPJS nggak ambruk apa ya paring-paring pada APBN gitu ya. Ya, kemudian ada jaminan sosial. Kalau asuransi itu sebenarnya masih ada unsur kontribusi daripada nasabah. Tapi kalau jaminan sosial ini seharusnya memang dari pemerintah. Mirip-mirip subsidi lah. Kemudian ada bantuan sosial. Ya, saja ini yang mirip-mirip dengan yang tadi ya, jaminan sosial dari pemerintah. Kalau bantuan sosial ini lebih sifatnya situasional, kondisional. Ketika ada bencana, ada hal tertentu gitu ya. Terus intervensi pemerintah di dalam bidang pendidikan. Ini juga ada yang sifatnya pembenahan di kurikulum. Kok sekarang ada kampus merdeka gitu ya. Sangat ganti pimpinan, ganti menteri, ganti jeneng ya. Kampus merdeka kayak macam-macam gitu ya. Dulu kurikulum 2013 normal lah gitu kan. Ada juga intervensi di dalam pendidikan. Ini bentuknya bantuan pendanaan, ada LPDP dan lain-lainnya. Kemudian implementasi di
ekonomi politik. Wah, ini seru ternyata bawah ada nyebut ekonomi politik ya. Seru nih kalau bicara ekonomi politik. Ini di Indonesia ahlinya Irsyad Ehsanuddin Nursi, Didik Kirahbani, Faisal Basri, sangat yang termasuk yang concern terkait dengan political economy. Kalau yang Australia tadi seperti yang sampaikan ada Hellington itu ya, itu termasuk yang concern di political economy. Terus yang ke-11 transfer ke daerah dan dana desa. Ini juga bentuk intervensi pemerintah agar terjadi pertumbuhan ekonomi. Nawacita ya, nawacita yang diusung oleh Pak Jokowi, membangun dari pinggiran, membangun dari desa. Harapannya ketika intervensi yang dilakukan pemerintah dengan mengucurkan dana desa ini nanti bisa meningkatkan perekonomian di level desa. Dana desa itu sudah berapa triliun sih teman-teman? Sampai sekarang? Halo? Kira-kira? Insan keuangan negara harus ngerti dong ya. Awakmu lek pulang kampung ditekoki Pak Lurah ya. Ditekoki Pak Kepala Desa, "Dek, kuliah di STAN toh?" "Nggih, Pak." Nah, Pak ingin nanya nih, kamu kan orang pinter ya. Dana desa yang sudah mengucur ke desa itu berapa triliun sih dari APBN? Ayo jawabannya piye? Kudu iso. Ya, kudu iso. Lek gak iso tak kasih tahu, tapi hari ini kamu harus bisa. Harus bisa. Jangan sampai nanti kamu ditanya oleh Pak Kades, gak ngerti, ngisin-ngisini PKN STAN, malu-maluin PKN STAN, anak STAN ditekoi, berapa sih dana desa yang sudah mengucur ke desa saat ini, hingga saat ini? Ayo, lah. 68 triliun, Pak. 68 triliun, itu setahun, bro. Hingga saat ini, ayo. 400,1 triliun. 400,1. Itu sampai tahun berapa? Ini tahun 2002, bro. Oh iya, itu 2021, Pak. Nah, itulah aku ini ngerti, aku ngetes, bukan berarti terus aku tekok ini, bukan berarti terus aku. Ya betul Pak, orang ngomong, bro ya. Ayo, ini tahun 2022 ini. Ayo. Tambahono 2021 itu tambahono dengan yang 2022. Ayo. Wacana nota keuangan rek. Astagfirullah. Jangan-jangan kamu itu belum punya file nota keuangan 2022. 468 ya, Pak. Berarti, Pak. Oke. Tahun ini 68 ya? Iya. Saudara, itu pun jadi pertanyaan. Saudara ngitungnya dari pagu awal atau pagu realisasi? Ya. Kan beda tuh kan ya? Itu beda. Nanti saudara ada yang jawab dari berdasarkan pagu awal, pagu alokasi, terus yang jawab yang lain bisa beda nih jawabannya, dan dua-duanya benar. Yang berdasarkan pagu alokasi, ada yang menjawab dari pagu realisasi ya. Kalau yang pagu realisasi yang 2022 nggak mungkin bisa menjawab benar, tahun 2022 baru jalan ngono loh Rek ya. Nah, jadi bedo ongko, bedo jawabannya belum tentu salah. Karena apa? Sumbernya dari mana? Gitu ya teman-teman. Ya sekitar 416 sekian kalau kita nanti dari pagu alokasi ya. Teman-teman. 460 triliun lebih sudah mengucur ke desa. Benar nggak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di desa? Benar nggak berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi agregat secara nasional? Ya. Ini orang-orang ekonomi regional seharusnya memikirkan ini. Itu bentuk daripada intervensi pemerintah ke level desa. Duit itu benar-benar dikucurkan sampai ke desa. Ya, itu. Menurutmu Pierre? Emangnya dulu nggak begitu, Pak? Dulu tuh juga begitu. Aku makanya guyang-guyu. Dana desa ini kan cuma pindah aja, kan? Pindah pengelola. Kalau dulu ini pada kementerian atau lembaga gitu loh, Rek. Ya,
Jadi kementerian lembaga ngelola dana dulu, terus nanti pembangunan yo nek disokono juga ngono kan. Cuma dulu KL, sekarang yang membuat begitu adalah langsung desanya ngono lho. Rek saya aku guyu tok. Ini bukan hal yang baru, ini cuman apa lek ngarani shifting aja ya. Jadi bergeser aja ngono lho. Tapi ya ini disebut sesuatu yang baru ya. Kalau kita bicara makro nggak ada yang baru. Kan uang yang berputar juga itu juga. Cuman dulu yang memutar adalah Kementerian Lembaga, sekarang yang memutar adalah pemerintah desa. Begitu, sehingga kalau nggak punya pengaruh besar tuh ya normal. Kalau punya pengaruh besar tuh malah nggak normal menurut saya, gitu loh ya. Uang barangnya sebenarnya sama ini kan. Gitu ya. Oke. Tapi aja domongnya jodoh loh, Rek ya. Wah, dikira nggak pro pemerintah. Tapi kalau ekonomi yang benar, analisisnya harus seperti itu, ya. Kalau dana desa itu nggak punya pengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, ya sama. Itu sama aja gitu, ya, sama. Cuman dulu yang nolak adalah Kementerian Lembaga, sekarang di level desa, gitu ya. Itu ya. Ya tentu ada bedanya, karena kalau sekarang kan locally policy decision maker-nya adalah di desa. Mana kalau dulu pemerintah pusat itu kan kadang daya teropongnya kan nggak sampai detail. Sekarang seharusnya lebih detail kebutuhannya itu, ya. Doakan saya sedang mendampingi sebuah desa di suatu desa, jadi tentang SDGs. Saya ingin SDGs itu sampai ke level desa. Dan sekarang sudah ada kebijakan itu ya. Saya ingin mendampingi dari si implementasi SDGs desa, gitu ya. Ya rumahnya Purworejo sebenarnya. Naik kelas gini, menurut aja. Saya rumahnya Purworejo sebenarnya kelas gini. Saya butuh 2 mahasiswa untuk pendampingan di Purworejo. Minimal namanya sih ada, namanya aja ikut lah gitu kan, nanti masalah implementasinya. Siapa ada main Purworejo gini? Siapa? Di kelas ini ada nggak yang dari Purworejo? So, ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau di angkatan saudara, yang rumahnya Purworejo siapa? Kulon Progo, Pak, ada deket, Pak. Elang itu, Pak. Kulon Progo deket Purworejo. Oh, bener ya. Jadi Kulon Progo itu deket Purworejo. Iya, Pak. Oh, iya iya. Saya nggak begitu hafal gitu. Si Elang? Iya, Pak. Elang itu kelas berapa? Elang itu kelas 05, Pak. Saya butuh 2 orang sebenarnya. Kalau yang kampus lokal saya sudah punya. Ya, kampus lokal itu di Purworejo itu ada 4 kampus lokal yang saya jadikan partnership. Ada Universitas Muhammadiyah, Universitas Raja Wali, Politeknik Sawunggalih, sama Akper Purworejo. Itu 4 partnership. 1 dari eksternal, yaitu dari UNS. 1 desa dikeroyok banyak kampus. Karena akan menjadi desa global. Global village. Gitu. Desa SDGs gitu loh. Ya. Kalau kita gunain kampus yang bulat baik lah, aku tanya SDGs desa aja lah, nggak SDGs kampus. Saudara udah mulai memikirkan ya, Kak Saudara kan insen kekayaan negara, bagaimana pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara yang SDGs cool. Nah, gitu ya. SDGs oriented gitu. Saudara harus mulai memikirkan bagaimana pengelolaan BNN ini supported untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Kalau saudara punya pemikiran itu, pasti saudara akan dilirik oleh kepala kantornya. Nah, gitu. Hari ini sudah SDGs man. Oke, gitu ya. Ini bagian intervensi pemerintah sampai ke level daerah, locality sampai ke level village di sini, bagaimana bisa berpengaruh terhadap perekonomian. Kemudian berikutnya tentang implementasi perpajakan, jenis dan konsep keadilan. Saudara kalau ingin baca
referensi agak ke kiri-kirian tentang keadilan, saudara boleh baca bukunya Amartya Sen, ya, Amartya Sen, tentang keadilan, kekerasan dan keadilan. Amartya Sen itu sebenarnya ekonom juga, tapi dia akhirnya berkembang ke politik, sosial politik, sampai kepada humanisme. Amartya Sen. Kemudian masuk kepada, ini banyak konsep-konsep pajak yang ada di sini. Tadi seperti saya sampaikan, pemerintah itu juga bisa mempengaruhi atau intervensi di bidang teks. Ini kan pendapatan. Ini kan bagaimana pendapatan supaya meningkat, atau pendapatan nggak meningkat, nggak apa-apa, tapi memiliki multiplier effect. Ya, dengan pengurangan pajak, memiliki multiplier effect untuk sektor yang lain. Atau dalam rangka untuk jangka panjang, orang-orang yang sudah masuk ruang atau radar tax amnesty, maka semua pajaknya nanti akan ke-record. Ya. Oke, saya memahami konsep pajak, banyak pajaknya ya, nanti di akhir-akhir kita bicara. Terus kemudian yang terakhir ini untuk funding, untuk pembiayaan. Pembiayaannya, resikonya juga resiko bencana. Ini dikaitkan dengan DJKN, yaitu asuransi BMN kali nanti ini ya. Ini asuransi BMN. Sekarang bukan asuransi BMN, nanti ke depan ada namanya lembaga pengelolaan dana bencana. Ya. Ada itu. Termasuk yang aset, nanti ada juga namanya lembaga pengelolaan dana yang land bank itu ya. Ini mungkin elemen berkurang untuk fungsinya. Oke, teman-teman, itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya, terkait dengan sedikit overview tentang public finance ini. Bagaimana fungsi-fungsi pemerintah mengintervensi kebijakan publiknya, public policy-nya dari instrumen keuangan, dan instrumen keuangan di sini adalah keuangan pemerintahnya ya. Jadi begitu. Jadi kebijakan ekonomi keuangan publik ini adalah intervensi pemerintah atau kebijakan publik pemerintah dengan instrumen pengelolaan keuangan negaranya. Itu ya teman-teman. Makanya tadi kalau kita lihat dari sisi RPS-nya kan semuanya warnanya adalah bagaimana APBN, kebijakan pemerintah di dalam APBN ini ya, yang bisa mempengaruhi perekonomian. Gitu ya teman-teman. Jadi coverage-nya hanya di situ ya, lingkupnya hanya di situ. Kalau tadi saya agak melebar-lebar sedikit yang disebut dengan political economy gitu ya, economic politik, apa itu namanya, keuangan, karena ada juga ya politik anggaran itu juga ada ya, political budgeting itu juga ada ilmunya ya. Nah, sebenarnya kalau mau bicara keuangan publik seharusnya itu masuk juga ya, karena budgeting itu kan bagian daripada keuangan negara ini. Gitu ya. Tadi di sini juga nggak disinggung tentang bagaimana pemerintah BUMN ya. Nggak ada ya? Tadi di RPS nggak ada ya? Ada nggak teman-teman? BUMN? Nggak ada. Ya, government enterprises itu ya. Jadi bagaimana badan usaha milik negara ini ya, ini sebenarnya juga instrumen ya. Ini juga instrumen negara untuk intervensi terhadap perekonomian gitu ya. Nanti karena saya nggak buat RPS ya. Ya saya bukan, karena ini aku pokoknya supir tembak menurutnya ibaratnya kan ya. Nah, aku ben iso ngajar lah, ben oleh SKS ngono ae sakjane ngono tok ya. Itu karena contoh intervensi Cina terhadap perekonomian adalah dengan membuat holding BUMN-nya dia. Ya. Jadi BUMN-nya yang bergerak di Cina itu untuk mempengaruhi perekonomian, gitu ya. Sip, capek, ya. Wes, bar ya, ya.
Oke deh. Sudah. Tak tutup. Sukses selalu. Sekali lagi pesan saya. Kuliah, terutama kuliahku. Orang usah lah contoh-contoh. Orang usah minta ngeropek-ngeropek. Saudara memiliki integritas yang tinggi itu sudah cukup bagi saya untuk syarat menjadi pegawai negeri, untuk ya kan? Ilmu apa sih yang nggak bisa dipelajari, ya kan? Saudara belajar integritas, pelajaran atau kerja nanti di kantor tuh, kalian sehari 2 hari saudara dibully, misalnya kan ya, seminggu ke depan sudah pintar. Pekerjaan database ini pekerjaan yang berulang, cepat itu, ya. Oke, pegang integritas, belajar keras, insya Allah, saudara sukses semua ya. Jangan terulang lagi, Saya sedih terus terang ya, terus terang sedih. Kenapa ada anak saya yang harus ada yang DO? Kenapa ada anak saya yang tersandung tentang kerjasama? Itu sedih. Aku serah kurang-kurang loh ya, Pak Jan ini. Percaya nggak Gusti Allah? Istilah. Ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan sukses semua. Ya. Juga jaga akhlak ketika PKL. Cari ilmu yang sebanyak-banyaknya, baik ilmu yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya soft skill. Soft skill sudah perlu tanya. Misalnya nih, saudara, kudu ditutup ya, anu nih, apa jenis portal ya, mereka ditutup 12 nih ya, malah rek. Ya wes, tak sih. Pesanku, sing hati-hati, urip apa anane sing jujur ya. Matur nembah nuwun, selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.